Dulu tuh di saat bener-bener aneh nggak megang duit gitu. Aneh pernah ngalamin itu waktu anak aneh yang pertama umur 6 tahun. 6 tahun aneh nggak megang duit sama sekali. Ikan cupang juga nggak laku. Aneh bawa itu jalan-jalan. Aneh ke rumah teman aneh. Saking gimana caranya gue mau dapetin duit kan. Dia mau bikin kopi, anak aneh cubit. Udah nangis, ntar jajan ya kan. Kasih tuh ya kan. 5.000 perak gitu kan. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang aneh kalau kerja itu nggak pernah berpatokan dengan materi. Aneh selalu udah, aneh ikhtiar udah. Mau dibayar berapa, terserah, itulah rezeki aneh gitu kan buat keluarga gitu loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku semua di rumah. Nah, ini kegiatan Najis sehari-hari sambil memberi makan mereka pagi. Dan ini sedang menunggu kedatangan Bang Denny, ya. Nah, ini Bang Denny. Kita lagi kasih makan. Dan nanti kita lihat seperti apa sih keseruan Haji sama Denny ya. Kadang-kadang di kandang bisa gak kita melucu. Nah, mau lihat keseruannya, lihat ini. Pagi. Wah, Namanya penyanyi. pelawak dong. Pelawak. Oke. Bang, banyak bener luar biasa pesenanannya mana? Ini pencarian yang paling ini? gede ya. Wah, Ini kenapa malu ame aneh pakai begini? Sebelah gua banget. jadi kapan diantar? Mana? Tergantung ente. Siap, langsung Mau luncur ya? kapan? Mau hari ini nggak bisa. Sore nggak bisa. Malam apa lagi? Berarti nggak aneh dong. Ini lagi ngapain nih pagi-pagi? Biasa ini lagi apa kasih pengarahan dulu karena kan besok mau dipotong. Jadi mereka harus pasrah. Oh, ini di briefing. Bentar Neng ya. Ini di briefing Bang, ada briefing-briefing. Briefing juga. setiap pagi kita briefing supaya mereka bisa tertata dengan baik gitu kan. Jangan ada yang berantem, jangan ada yang gosip gitu kan. Suka ada yang berantem? Ada. Biasanya masalah apa? Biasalah masalah perselingkuhan. Kadang aduh bagus dong gitu. Ini ada selingkuh sama ini. Selingkuh, Satu kadang-kadang tahu ngadu gitu kan. Kadang-kadang biasalah rumah tangga ya kan belanja masalah. Terakhir belanja. kita ada yang berantem masalah hak waris segala. Ada itu perebutan lahan biasa, Perebutan lahan. rumput biasa. Ada ormas juga di sini gitu ya. Ya ada. Iya. Tapi kadang-kadang ada juga ya pengen yang hitam lah yang selalu ini apa Yang rese. nengahin. Oh, yang nengahin. Yang nengahin dia kadang mereka. Iya. Mereka kan bawa pecut satu yang hitam. Iya. Ini udah pada makan nih semua nih. Baru makan ini, baru makan. Ini habis sekarung. Makan yang banyak ya, besok dipotong. ini berat berapa Bang? Kurang lebih 700 nih. Oh guys, ini guys. Pokoknya kalau pesen sama Tuh, dia tahu. Oh, dia tahu. Bang, Uus sini juga ya? Iya kemarin Uus udah dibawa. Oh, udah dibawa ya? Iya, pesanan? aneh kasih alamat, jalan sendiri. Neng ojek nggak mau. Repot kita. Oh, jadi ente tuh sebenarnya nggak pernah ngirim, cuman ngasih alamat ke Ngasih dia. alamat, nih, Edwin, kamu jalan ke tempat Uus Sukabumi. Udah dia jalan. Ke Sukabumi. Ngamuk. Berhenti dulu. Ngamuk. Berhenti Ngamuk di mana? kemarin. Kenapa berhentinya? Ngamuk, stres. Dia kan ini apa PO. Heeh. PO paling galak tuh yang putih kan.
stres, udah. Anak buahnya di mobil udah kepuyangan ya kan. Aneh bilang, beli terpal. Udah ditutup kiri kanan kan. Udah, alhamdulillah. Aman. Ngamuk lagi Pak, gue nggak bisa ngeliat ke kiri ke kanan. Ntar dulu Bang. Apa yang bikin sapi ngamuk Bang? Stres di jalan? Pertama stres. Oh, stres karena di mobil gitu, di atas mobil? Karena kan mereka tidak terbiasa, nggak biasa mereka tuh jalan gitu kan. Oke. Nah akhirnya siang kan jalan, udah stres tuh kiri kanan mobil banyak. Aneh bilang udah abis maghrib ente jalan. Ya kan, udah tuh dari jam 4 dia berhenti dulu, berhenti udah. Ya kan aneh suruh cari bambu, dikenceng-kencengin lagi. Udah beli terpal kiri kanan ditutup. Udah, habis maghrib dia jalan dah tuh. Alhamdulillah jam berapa? Jam 10 sampai. Jauh. 10 malam. Kabumi. Aku suka bumi. Kabumi. Nah Bang, itu diterpal maksudnya biar dia nggak ngeliat kiri kanan jadi lebih tenang gitu? Lebih tenang, jadi nggak stres gitu kan. Nah bambu di badan dia, Di jadi badan nggak gerak-gerak? nggak gerak-gerak gitu kan. Kan kita nggak tahu permasalahan dia kan, keluarga apa yang lain gitu kan. Apakah sehat-sehat aja Iya, keluarganya? Apa dia ada gitu. masalah nggak Ada sama masalah anaknya? itu kan. Biasa sih di pacaran. Oh. Itu yang kadang-kadang, ini aneh kadang-kadang suka ngomong gitu kan. Ini yang punya ente ini lagi ada masalah nih. Sama orang deket dia? Iya, nah dia memang di sono no. Oh, Pojok, ya kan. aku baru tahu. Kadang-kadang dia malam dia ke sono. Ke sana ya kan. Dia ngomong gitu kan. Aneh sih liatin aja kan, set gitu. Ternyata masalahnya gitu cewek. Masalah cewek. Nah kalau yang aneh beli sama ente tahun kemarin, Hah? itu ternyata pas mau dipotong diem. Aneh baru tahu penyebabnya. Apa? Anaknya narkoba. Aneh baru tahu. Ya Allah. Anaknya narkoba Bang. Oh, Sedih, bisa. Udah direhab, akhirnya bisa tenang juga, akhirnya dipotong bisa tenang dia. Yang sehat ya. Bang kalau nganter gini lo ente satu apa dua? Sekalian gitu? Kalau yang segini satu, aneh nggak berani dua. Satu kan begini-begini dia kan bobotnya. Ini pun harus mobil yang gede. Oh Bang, ini yang super di sini semua nih. Kalau ini kan agak tinggi aja nih. Kalau ini kan sapi hitam warnanya nih. Ini sapi hitam. Iya, kalau ini kan coklat. Ini sama ini ya, hampir sama kan ya? Mana? Beda. Oh, beda? Beda. Gede mana Bang? Gedean ono. Dari punduknya ya lihat tuh. Bener. Ah kalau ini kebo. Sapi, Oh, sapi juga? sapi Bali. Sapi Bali. Iya. No sapi Madura. Kalau ente dari mana sih Bang? Banyak banget gini Bang. Mana? Ini alhamdulillah ada orang tua yang memang dia jualan juga, ngasih ke aneh gitu kan. Kalau aneh kan khusus gini-ginian aja nih, Oh, sapi. sapi Jawa, sapi limosin gitu kan. Ini Jawanya man, bisa ngomong Jawa? Ini dia nih makanya nih aneh lagi pertanyakan nih. Sopo jenengnya Mas? Hah? Selamat. Yang nyalot yang dagang. Oh no, ojo kie. Kalau ini sapi Bali, coba Bali. Nih Bali. Oh ini sapi Bali. Nah sapi Madura. Dika pesan ke sini Kak, nanti Kak. Andika belum. Uus ya. Uus. Mas Parto. Mas Parto kemarin. Alhamdulillah Mas Parto dibawa ke Pondok Aneh. Dia tahu kita nggak megang duit, korban ya kan dibawa. Alhamdulillah rezeki. Nah, minum. Mana? Guys, minum dulu nih guys. Ini udah dibawain, Pak. Udah pada bawain ya. Udah dibawain. Ini dari kemarin. Aneh belum. Ngirim kapan Bang? Dari kemarin aneh belum tidur. Kemarin pulang OPJ, aneh ke Tenjo. Bawa sapi. Oh ke Tanjung ngambil lagi? Bawa. Oh nganter? Nganter. Dari sono nganter. Tadi pulang jam berapa? Jam 8. Jam 8 aneh tidur. Si Erik tadi bangunin. Oh ini Erik? Erik. Erik. Dia lagi diam aja nih. Lagi ada. Masalahnya? Biasa ini mah. Kakeknya kan sakit. Oh kakeknya sakit. Dia mau pulang, mah nggak ada duit, kan mau lebaran. Aneh bilang, ya udah Rik, pelan-pelan aja, sabar.
Kita kalau udah beres semua aneh kasih. Aneh keburu mati dong dipotong gitu. Udah nih suruh pulang aja ntar. Oh, ini hari itu sebelah situ. Wah, Ali tuh. Ali. Jadi ada nama-namanya. Oh, semua lengkap nih. Iya. Kalau yang punya aneh namanya siapa? Mana? Kan kemarin aneh kasih nama Imron. Dia bilang, jangan, kurang keren. Robert, wah terlalu ke barat-baratan. Ya udah, nah, siapa ya? Yang simpel aja. Ya udah, Iik. Iik. Kang Bolos. Kang Bolos. Aduh. Ini itu alhamdulillah ya, udah berapa tahun nih? Mana tuh? Aneh langganan bang. Jalan. Ada 3 tahun nih. 3 iya 3. 3 apa 4 tuh. Ya udah segitulah banyak lah. Ya kan, alhamdulillah. Sini. Mantap, terima jadi di rumah sampai depan garasi. Bresno kayak sini Bresno ya? Bresno enggak. Bresno dia kalau ada Bresno itu dia sering seneng. Takutnya kambing pada nggak siap dipotong. Oke guys, ya ntar kita mau ngobrol-ngobrol ya bang. Thank you, gue mau lihat dulu satu sekarang kita lihat dulu. Bang ini lihat ini. Oke. Oh ini namanya konsentrat dong. Wangi. Oh ini keringnya bahasanya gini. Iya. Ini makanan bang. Makan, ini kan inan apa namanya? Regal, Oh itu gitu, warna sini. kacang, jagung. Oke. Kesehariannya ternyata di luar kegiatan sehari-hari kalau di depan kaca. Kami itu. Ini hiburan yang paling apa? Ente nanti ngerasa ini malah lagi gini tuh ente malah lepas kayak kalau aneh kan ngurusin kura-kura, ngurusin ular. Udah ada ya kura-kura ya. Ada makanya. Beda kan? Bener, Pem- 15 biji ada kura-kura. Bini banyak suka marah kan, belum makan kan. Kalau Sama. ente ngerasa refresh, mana Fresh. lagi gini ya? Jadi aneh kalau udah di sini nih, itu kadang suka makan apa, itu suka lupa. Karena nyaman, karena senang. Karena nyaman, senang gitu kan. Nah aneh paling bawel kalau misalnya ada sapi yang kurang minum, kurang makan gitu kan. Walaupun mereka sudah dibeli, ya kan, tapi tetap kita nggak pernah berkurang yang namanya porsi makan mereka, gitu. Oh sampai diantar lepas. Sampai diantar. Kadang-kadang kita bawain. Kayak kemarin kita bawain juga Buat makanan. buat makanannya. Kadang untuk berapa hari nih. Kadang kan mereka di sana paling nyari rumput. Nah nggak ada ginian. Nah kebiasaan mereka ketika mereka makan konsentrat, itu kan di sana nggak ada. Nah nanti yang dikhawatirkan adalah satu mereka stres di sana, kedua makanan juga nggak kurang keurus. Kadang-kadang kalau udah sampai sana kan anak-anak banyak tuh, ya kan? Nah di situ sapi makin stres lagi. Akhirnya kita harus bawain ini kebiasaan mereka makan dulu, gitu. Oh jadi pokoknya sampai sebelum dia dipotong sih terus aja kasih bang. Terus kasih. Kadang kan kita udah hitung. Misalnya dari 10 hari misalnya mereka udah beli, tetap kita hitungannya porsi makannya tetap kita hitung. Karena kan mereka makan ini sehari bisa 10 kilo. Nah dari 10 kilo kita hitung budgetingnya. Misalnya rumput berapa, terus konsentratnya berapa, 10 kilo dikali berapa gitu kan. Banyakan dia makannya sama kita. Kita dijilat sapi agak-agak ada tajam-tajam ya bang? Iya, ini buat penyakit. Oh buat Apa kalau misalnya ente nih jilatin tuh. stroke, ya kan? Stroke suruh jilatin sini aja nih. Sembuh. Bau. Melengket. Kita dengar tadi. Ternyata ngurus-ngurus ginian bisa bikin seorang Ajis Gagap tenang, santai. Nah, Ane pengen tahu bang. Kalau yang bisa bikin ente marah itu apa bang? Susah ya, aneh nggak? Aneh kalau di sini marah tuh ketika
mereka, nah itu tadi makanannya, Nggak kurus, ente nggak lihat. kurus, minumnya gitu kan. Nah, kalau di luar hal-hal ini, ente tuh bisa marah karena hal apa, Bang? Aneh nggak ada Jarang marah. jarang marah sih, karena nggak ada manfaatnya gitu kan. Satu, gua udah capek, gua udah keluar duit, gua marah gitu kan. Yang ada kan ntar stroke ya kan, mau ngapain? Udah diem aja. Kita mau samain otak mereka sama otak kita kan beda. Kita mau marahin, ya otaknya belum nyampe kali gitu aja udah. Karena menurut ente, marah itu buang tenaga juga. Iya mau ngapain kita? Kalau mendingan kita bilangin pelan-pelan, udah. Kayak begini kan kalau misalnya ngamuk gitu kan, pelan-pelan kita ajak ngomong. Kadang-kadang orang kok diajak ngomong gitu kan, mereka juga ngerti. Oh, ente sering Ngobrol, diusap-usap, apa kita ngobrol gitu kan. Satu sisi pendekatan kan kita harus tahu karakter mereka. Nah, kalau misalnya kayak sapi kita kasih makan banyak, ya kan? Percuma kalau kita nggak ada pendekatan gitu loh. Harus ada pendekatan sama mereka, kita mandiin, gitu kan. Nah, yang tadinya galak nggak bakalan galak gitu loh. Oh, ngaruh itu, Bang. Ngaruh. Kan jadi ada anak kandang, ada anak lapangan. Nah, kalau anak kandang itu mereka tuh ya di sini kerjanya, mereka ngerawat gitu kan, ngebersihin. Ya mereka juga walaupun ibaratnya hewan tapi ketika makhluk hidup. Ketika mereka kita rawat dengan baik, dengan bagus gitu kan. Nah, mereka juga akan nurut gitu. Nah, gemuknya mereka itu kan karena apa? Nah, itu kedekatan daripada anak kandang gitu. Oh, anak kandang yang ngurusin di sini. Yang ngurusin di sini. Nah, nih kayak dia nih. Ini anak lapangan nih, Franky ya kan. Ente anak kandang ada berapa? Anak lapangan ada berapa? Anak kandang 2. Anak lapangan 2 gitu. Ini dua mobil nih. Ngurusin ini. Enggak, nyarinya. 2 mobil Nasari gitu kan. Nah, kita juga nyarinya juga yang bagus, rumputnya jangan yang kering gitu kan. Paling ada yang kering separuh gitu kan. Nah, Ajis, kalau ente didefinisikan dalam 3 kata, yang ente banget tuh apa? Tertutup, terbuka, sensitif, atau apa? Kalau didefinisikan ke 3 kata Ajis kagak? Tertutup kali ya. Nah, ente termasuk introvert ya? Iya, aneh lebih banyak diem. Iya, udah ngerasain sendiri Pak. Kalau ente ada masalah, ente lebih sering cerita sama orang atau nyari jalan keluar sendiri? Nah ini, kita ceritanya minim. Pelan-pelan kita ngomong antara batin kita sama dia. Kan kalau kita punya masalah ngomong sama orang. Ya. Di saat orang itu lagi baik sama kita, dia nggak bakal ngomong. Tapi ketika kita punya kesalahan sedikit, dia pasti akan ngomong. Udah cerita aja nih dia. Masalah apa. Kadang-kadang ya si Ajis gila yang ngomong gitu kan sama sapi gitu kan. Nah itu lebih enak gitu doang. Dan itu ente ngerasain lebih plong. Lebih plong. Kalau selain kalau kita ngomong sama curhat, bahasa katanya curhat lah gitu kan. Selain kita di saat kita malam kita curhat, nah, kita sama mereka kita curhat. Nah, kan kedekatannya kan begini nih, lebih nyaman gitu loh. Dilihatnya lebih enak, nggak ada yang tahu kadang-kadang permasalahan kita seperti apa. Jadi kayak ente nih, miara kura-kura. Ketika ente ajak ngomong, dia pasti ngerti, berasa. Oh. Dan itu salah satu tips dari yang tempat aneh beli bang sering ajak ngobrol bang, karena mereka nanti akan lebih deket sama kita gitu. Apalagi makanannya ente papak gitu kan. Nah, kita kasih ke Kita kasih ke dia akan nurut gitu. Oh, itu juga gitu ya bang? Iya, aneh pernah papak gitu kan, nggak enak, muntah. Oh, itu lebih seneng udah pendam aja, kalaupun perlu cerita ke mereka ini gitu. Iya. Dari jalan keluar sendiri. Lebih banyak tapakur lah.
tafakur diri gitu kan. Kadang-kadang kita manusia kan gak luput dari salah. Kadang-kadang kita merasa diri kita baik, merasa diri kita benar gitu kan. Kadang-kadang orang kan memandangannya juga kan beda. Bedanya, oh karena kita punya sekolahan, kita punya pondok, disangka kita udah benar gitu kan. Kan kita kadang juga stres juga hidup. Ya kan? Kita punya kesalahan, kita punya apa. Kadang ya itu apa? Memperbaiki diri kita itu ya dari diri kita sendiri. Itu akan lebih enak gitu kan. Ya dengan kita seperti ini gitu kan, yang hal-hal yang negatif kita bisa apa hindarkan gitu kan. Kalau udah di sini ya udah dari pagi, nah bagus itu yang tukang ngomel. Pak makan dulu, iya ntar gitu kan. Anak aneh, ya makan ya, iya ntar. Kerja mulu gitu kan. Apalagi kalau mau OPJ nih, ya kan? Kami dari jam 8, kadang-kadang iya jam 8 pagi, kadang-kadang dari sini kan berjalan 1 jam lebih, ya kan? Ini di sini kadang-kadang jam 1 baru berangkat. Jam 12 tuh udah diingetin, Pak jalan, iya ntar tenang aja, gue belum kasih makan gitu. Oh jam 1 jalan? Jam 1 jalan ya kan. Oh karena kita di sana standby jam 2. Iya. Kita mulai briefing itu jam setengah 3. Jadi setiap pagi tuh Bang kalau nggak ada apa-apa di sini aja. Di sini aja udah. Keterangan batin yang Anda dapat di sini. Dalam arti untuk menghilangkan. Karena di sini banyak bahan loh. Banyak bahan untuk kita ngelawak gitu kan. Nah, dari sini kita dapat udah kan ketika kita ngelawak kan orang nggak tahu. Orang tuh nggak tahu kita punya masalah, kita lagi sedih, ya kan? Kita lagi gembira atau lagi gimana. Nah, dari sini nih kita bawa. Di sini udah tenang, udah jalan set. Bang, kalau salah satu titik terberat dalam perjalanan ente sampai sekarang tuh momen kapan? Titik terberat Dari perjalanan ente sampai sekarang, ente pernah sesulit apa dulu atau ente ngerasa momen itu ente wah cobaannya gitu banget. dulu tuh di saat bener-bener aneh nggak megang duit gitu. Dulu alhamdulillah dari dulu sampai sekarang aneh kalau kerja itu nggak pernah berpatokan dengan materi. Aneh selalu udah, aneh ikhtiar udah mau dibayar berapa terserah, itulah rezeki aneh gitu kan buat keluarga gitu loh. Aneh pernah ngalamin itu waktu anak aneh yang pertama umur 6 tahun. 6 tahun aneh nggak megang duit sama sekali. Bini nggak masak. Dulu kan aneh miara ikan cupang kan. Ikan cupang juga nggak laku gitu kan. Dagang? Iya, karena miara kan sampai 2.000 gitu kan di atas rumah. Udah miara, nggak laku tuh. Ya. Mau minta sama mertua malu, mau minta sama orang tua malu gitu kan. Anak nangis nih yang nomor 1 kan. Udah. Aneh bawa itu jalan-jalan. Aneh ke rumah teman aneh. Saking gimana caranya gue mau dapetin duit kan. Lagi ngobrol-ngobrol, dia mau bikin kopi, anak aneh cubit. Udah nangis, oh ntar jajan ya kan. Kasih tuh ya kan. 5.000 perak gitu kan. Udah dari sini aneh bawa pulang dulu ya. Itu aneh minta maaf banget kan sama anak-anak. Abang, ayah minta maaf ya. Ya mungkin caranya seperti itu gitu kan. Sampai yang ibaratnya, gue mau dapetin duit 5.000 aja. Ya kan? Gue harus nyebit anak gitu kan. Coba lu bayangin gitu ya. Nah itu yang kesedihan yang paling gue ngerasain. Itu luar biasa gitu. Nah penyesalan sampai kok gue jadi orang tua jadi apa namanya seperti ini gitu kejamnya gitu. Kepikiran sampai itu Bang? Karena mikir nggak ada jalan lain nih. Udah nggak ada jalan lain, ya kan? Waktu itu siapa teman yang abang datang itu? Ada tuh teman main aneh gitu kan. Siapa tahu keluar nih buat masak dulu gitu. Iya, yang penting kan makan dulu hari itu kan. Itu udah kesana kemari. Gitu. Terus pas ente cubit, anak nangis. Anak Ente nangis. bilangnya gimana? Nggak ada duit nih pengen. Enggak, aneh dia malu dong kita kan. Gengsi Oh dong. mau minta gengsi. Mau minta gengsi tapi butuh. Butuhin. Nah, yang ente omongin sampai akhirnya dia ngeluarin duit itu apa ya waktu? Ya, dia bilang, Ente udah, pas Jim. anak mulai nangis. Dia kan ngasih. Jim, buat jajan nih, buat jajan. Ya kan? Ya kan? Tetep kan anak aneh nangis terus kan orang biru, Pak. Aneh
petos sih. Empos. Dia empos. Aduh kan. Udah aneh empos gitu. Oh, akhirnya dia ngasih 5.000 untuk jajan anak. Kasih kan, udah dia. Udah, aneh balik juga ya. Itu antara satu sisi aneh gembira gitu kan, ngedapetin duit, tapi satu sisi lagi aneh sangat berdosa gitu kan. Itu di perjalanan tuh aneh usapin itu kan. Begitu aneh naik, ya Allah biru gitu kan. Wah, aneh minta maaf seperjalanan tuh. Ya itu yang paling apa berkesan buat aneh gitu kan di saat aneh terpuruk gitu kan. Aneh kan dulu apa ya, kalau ini kan aneh cuma nyari-nyari barang rongsokan kan. Kalau nggak megang duit nih kan jalan ke kontrakan. Kadang-kadang ada TV mati gitu kan. Kita mau bayarin nggak megang duit gitu kan. TV kenapa? Mati tuh. Bayarin nih. Ah jangan TV mati pakai dibayarin. Ya kan. Pura-pura udah aneh bawa, aneh servis. Ya. Yang servis itu 15.000 gitu kan. Udah nyala lagi, aneh bawa lagi, aneh jual tuh di kontrak-kontrakan yang nggak punya TV gitu kan. Aku 75 pulang bawa duit. Begitu aja dulu kerjaan itu. Jadi serabutan kerjanya dulu kan. Kalau lenong kan susah, ya kan, cuman hari malam minggu, ya kan, sama ibaratnya yang ada hajatan-hajatan doang. Kalian dapat 5.000, 10.000, 15.000 udah. Nah bang, pertanyaan terakhir. Ini waktu Bang Ajis kemarin kembali ke TV, gue kagum banget sama salah satu pertimbangan dia. Karena orang-orang di sekitar dia, temen-temennya banyak yang terdampak dari COVID. Jadi itu bang. Nah, jadi gini, di saat sebetulnya itu perlawanan yang sangat luar biasa buat anak. Pertama satu sisi ketika Anies sudah terucap di hati, terus juga terucap secara lisan gitu kan. Sebetulnya tidak berhenti, cuman ingin rehat dulu, istirahat gitu kan, karena merasa aneh gue apaan lagi sih yang gue cari gitu kan. Udah di situ. Pas di bulan puasa mau 10 hari lagi ya, 10 hari lagi. Itu alhamdulillah yang datang kan pada ngeluh semua gitu kan, pada begini-begini. Ya alhamdulillah mereka datang ke kita gitu kan. Dan kita apa yang gue harus bisa bantu ke mereka gitu kan. Udah terus dari pihak TV juga nonton terus ya kan, main lagi gitu kan. Aneh bilang sama bini, gue mau ketika gue kerja tapi hasilnya gue beli sembako ya buat tetangga kita semua, saudara, teman-teman. Oh ya udah, dari 4 hari jadi 6 hari, dari 6 hari jadi 8 hari. Akhirnya udah deh cukup gitu kan. Udah dari situ udah selesai. Anies semua kan COVID nih ya kan, rumah makanannya nggak jalan, karyawan juga kita banyak, kita bingung gitu kan, mikir lagi ya. Nah, sejarah aneh itu megang duit ya kan, itu aneh kumpulin duit 500 juta tuh aneh kumpulin. Udah tuh buat bayar ini, buat bayar anak-anak, buat ini semua gitu kan. Aneh megang duit itu dalam 1 bulan itu habis aja Pak, habis aja. Tapi ketika aneh nggak kerja ya kan, aneh punya pegangan segitu itu awet. Aneh bingung, awet ya gitu kan. Dan disitulah pertama kali aneh yang namanya kejam sama orang. Maksudnya kejam? Ya bahasa kata gini, di saat orang minta aneh bilang nggak ada, aneh lagi ada, aneh cukup buat keluarga doang sama pondok gitu kan. Dan itu bertubi-tubi yang datang ya kan? Yang minta bantuan ini gitu kan. Aneh mikir juga kan, waduh, aneh bukan tidak bisa ngasih, aneh bisa ngasih ya kan? Kok ketika aneh belajar untuk meredam, untuk apa, memberi gitu kan, ini baru tumben tuh aneh ngerasa kok susah amat gue ngeluarin duit gitu kan. Karena aneh mikir buat kebutuhan nih kan, aneh udah ancang-ancang gue 3 bulan 4 bulan gue harus punya modal dong gitu kan. Udah kerjaan lama-lama tipis duit ya kan. Jujur aneh kemarin itu cuman megang
duit 750 ribu. Ya. Sampai yang ibaratnya orang kan nggak percaya, orang datang set bawain surat tanah, bang bayar. Ada cuma ini orang kok pada datang pada bawa surat tanah, mau jual tanah, mau ini gitu kan. Ane mikir lagi, aduh ini gimana gitu kan. Buat pribadi Ane mungkin keluarga Ane udah cukup. Dalam arti mereka kita udah kasih nih buat sehari-hari, berbulannya lu ada udah kontrakan, udah apa gitu kan. Udah sampai Ane ngomong sama Ustadz, sama karyawan Ane ngomong. Sekarang ayah udah nggak bisa lagi gaji para ustadz gitu kan. Silakan yang mau keluar dari sini gitu kan. Kalau memang ibadah kuat jalanin ya kan, nggak kuat ya jangan, karena kan mereka punya keluarga gitu kan. Aneh pikir aneh ngomong begitu tetap mereka pergi gitu kan. Mereka bilang ya bertahun-tahun kita dikasih kenikmatan, nggak pernah nggak ada terus ya kan? Tapi di saat ayah lagi begini masa kita pergi gitu kan. Nah di situ aneh ngeliat, oh ini kecintaan mereka gitu kan sama Ane. Terus mereka juga tetap udah tuh, pokoknya ya kita berjuang, insya Allah rezeki nggak akan pernah putus. Ane bilang, Ane tahu rezeki nggak akan pernah putus ya kan. Tapi permasalahannya, lu kuat bini lu, insya Allah ya, oh kuat ya udah. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Karyawan pun begitu juga, gua nggak bisa gaji lu cari silakan cari kerjaan di tempat lain. Berjuang ya, tetap berjuang, insya Allah kita ada rezeki. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya, Ane kan makin bingung lagi. Ini gue suruh pergi kagak pergi gitu kan. Kan kita jadi pikiran, ya kan. Walaupun ibaratnya gue nggak gaji, ya kan. Tapi kan secara moral gitu. Secara moral ya kan. Karena moralnya gimana? Masa kerja sama aja segala nggak digaji gitu kan. Kita kasih makan tuh mereka, ikan asin, ikan seadanya, mereka masih mau. Sampai Ane mikir gitu, ya Allah ini apaan lagi gitu kan. Gue suruh pergi, pada kagak mau pergi, ya kan. Terus makin banyak gitu kan. Kepikiran terus udah dari situ. Ane mikir lagi, sudah. Diajakin lagi dong OPJ. Diajakin OPJ. Ane mikir setiap malam. Ini maksudnya apa sih gitu kan, maksud Tuhannya apa gitu kan. Kebetulan kan Ane memang lagi di tempat kiai-kiai muda gitu kan. Ane memang lagi ngebangun gitu, ngebangun lagi di tempat mereka sedikit. Nah waktu itu Ane ada santri Ane tuh, ya kan, santri Ane paling dekat dah sama dia. Bapaknya pun kiai juga. Ya, dengan kiai juga. Nah, belum lama meninggal. Hal-hal yang seperti ini gitu kan. Padahal di situ Ane nggak megang duit Pak, nggak megang duit gitu kan. Cuman karena sebuah keyakinan ya, buat Ane sebuah keyakinan yang membuat Ane bisa bertahan dengan mereka gitu kan. Jadi Ane kesana kemari ya kan. Dapat kadang-kadang 1 juta, 2 juta gitu kan, udah ada ambil, Ane kasih, beliin kayu, beliin apa gitu, buat ngebangun. Nah, dari situ, Ane cuma nanya, Ane kan kalau Ane Ane suka ngobrol gitu, ya Allah maksudnya apa gitu kan, saya dipertemukan dengan mereka semua ini, apakah memang saya harus kerja lagi gitu kan. Jangan. Dia tahu. Bukan dirobekin. Nah dari situ gitu kan. Udah. Ane tanya terus gitu kan. Ini benar gak Ane harus balik lagi gitu kan. Secara jujur buat batin Ane udah tenang Pak. Walaupun hitam, ente kan lihat kan Ane hitam gitu kan. Ane teling mata kaki, telapak kaki Ane kan pecah-pecah juga gitu kan. Ane udah tenang di sana gitu kan. Udah di situ Ane mikir lagi, ya mungkin ini Allah kasih jalan, Ane harus kerja lagi, Ane minta pertimbangan lagi.
sama orang tua gitu kan, abah nih gimana, kalau memang ini yang terbaik jalanin gitu kan, kalau bini mah terserah lu gitu kan, keluarga juga ibaratnya anak-anak ya terserah ayah, mungkin ayah udah mau istirahat gitu kan. Nah tahun kemarin itu aneh alhamdulillah gitu kan, aneh duit pas-pasan ya kan, aneh dapat cucu pak, dapat cucu dari anak yang pertama. Di situ aneh sedih ya kan. Sedihnya kenapa? Aneh nggak bisa beliin yang namanya kaos kaki ya, kaos kaki aja aneh apa nggak bisa beliin gitu kan, nggak bisa beliin kaos kaki. Mikir sampai bini aneh, anak aneh itu nggak ada yang namanya aneh bisa beliin mereka baju baru gitu kan. Tapi yang aneh bingung dari mereka tuh nggak ada yang minta, dari semua nggak ada yang minta. Yang lucu lagi malam takbiran aneh di pondok aneh megang waktu itu duit ada 1.800.000. Nah aneh kepengen nih ya ngebahagiain karyawan gitu. Jalan nih malam takbiran aneh, kasihan anak-anak yuk beliin, aneh beliin gituan apa namanya sendal, aneh beliin sendal ya. Udah girang aneh kasih besok aneh kan pada buat ituan ambil air wudhu ya. Yang aneh pakai nyoplok pak semuanya, aneh pikir aneh doang semuanya nyoplok. Di situ ya kan, satu sisi aneh mau ngebahagiain mereka gitu kan, satu sisi lagi yang aneh pakai itu nyoplok dan mereka tuh nyoplok cuman nggak berani ngomong sama aneh. Iya tapi kan dalam hati aneh udah berbuat sesuatu gitu kan. Sampai sekarang, sampai kemarin aneh ngerasain. Di sini bukan aneh cerita dalam arti aneh ngeluh ya, enggak. Tapi ini sebuah proses perjalanan hidup gitu loh. Bagaimana kita membuat sebuah keyakinan ke diri kita gitu kan. Dan ini pelajaran juga buat yang ada di sekeliling aneh gitu. Sampai kemarin itu kayak di pondok gitu kan. Ustadz nanya, ya anak-anak masuk kapan? Aneh sampai bilang, mohon maaf, bukan nih hari ini nggak mau masuk. Ya kan? Ayo cari duit dulu ya, cari duit dulu untuk kita belanja gitu kan. Di nunggunya kan boring pak, nggak ada, karena beda ketika ada santri dan tidak ada santri gitu kan. Udah dari situ set, demi Allah aneh nggak kasih duit, para ustadz nggak ada kasih duit. Ya udah ya, harus saya cariin uang. Jangan, aneh nggak mau ente berbuat baik tapi ente juga nyiksa diri ente karena ente paksa. Nggak, insya Allah. Sampai beberapa kali tuh mati lampu gitu kan, buat bayar listrik aja gitu kan. Aneh bilang, jadi nikmat banget gitu. Ya Allah lagi kasih nikmat nih buat aneh gitu kan. Nanti buat introspeksi aneh gimana gitu kan. Orang kan nggak percaya pak, ketika aneh sesuatu aneh nggak megang duit gitu kan. Aneh masih pakai mobil, ya kan? Rumah ada, ya kan? Ini ada. Aneh cuman sama karyawan sama ustadz, ayo kita nikmatin, ya kan? Inilah nikmat Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Lu biar keyakinan lu gitu loh. Sebuah keyakinan itu nggak gampang. Ya. Iya, ternyata. Nah, baru tuh mereka pantesan jauh-jauh hari gitu kan. Mereka baru sadar. Aneh pernah ngomong ini, anggap ayah udah nggak ada. Karena apa? Sewaktu-waktu gue nggak tahu umur gue, ya kan? Gue nggak tahu fisik gue seperti apa. Anggap gue nggak ada, ya kan? Anggap gue udah mati. Ya kan? Mereka belum paham tuh, ke arah situ belum paham. Tapi kemarin, ternyata ini ucapan ayah gitu kan. Di saat ayah nggak ada, gitu kan, kita baru berasa. Ketika kita nggak punya, nggak apa, ya kan? Nah dari situ mereka berpikir gitu kan. Nah, sampai sekarang, yang akhirnya mereka mulai berpikir karyawan, para ustadz, ya kan? Keluarga aneh gitu kan. Ya, di saat kita nggak ada ini nih nikmatnya gitu kan.
Tapi makan kita tetap makan gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang ibadah santri kan bukan makin berkurang Pak. Dengan adanya seperti ini makin banyak orang yang ke situ. Ya. Ada iya, santri bukan berkurang, makin banyak gitu kan. Kebutuhan juga makin banyak. Ya, ada dari situ aneh bilang, ya Allah kalau memang ini yang terbaik buat saya dan orang-orang sekeliling saya, ya udah, ya berangkatlah syuting. Sampai syuting dari situ mau berapa minggu tuh kan? Pak tanda tangan Pak, biar duit keluar, tenang. Ane masih mikir lagi Pak, masih mikir lagi, merenung lagi gitu ya. Bener apa enggak sini gitu kan? Udah. Pak kalau nggak ditanda tangan nggak keluar duitnya. Ya udah Ane bilang Bismillah lah gitu kan. Udah Bismillah nih Ane tanda tangan. Jadi banyak hal-hal yang sesuatu yang Ane pertimbangan gitu kan. Dan di sini Anda juga mengucapkan terima kasih nih Bang. Titipan Abang untuk teman-teman Paski, paket-paket sembako yang waktu itu sudah saya sampaikan. Amin, amin, Terima kasih amin. semuanya, titip salam buat Bang Ajis, terima kasih. Thank you juga udah ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga apa yang Abang lakukan jadi keberkahan buat Abang dan keluarga. Amin, amin. Sehat selalu Bang. Amin. Dan ini sebuah proses perjalanan, ya kan? Karena sebuah kehidupan itu tergantung bagaimana kita mensikapi. Di saat kita ada bukan berarti kita bahagia. Tapi bagaimana kita ada dan tidak ada, nikmati dengan rasa bersyukur. Itu sangat luar biasa. Ini bicara aneh ya, bicara aneh dalam arti mudah-mudahan ketika aneh bercerita ini menjadi satu motivasi gitu loh. Karena tidak semua yang Allah tidak kasih itu menjadi derita buat kita. Tapi bagaimana ketika kita merenungi, oh iya, ternyata satu hari kita nggak makan, ya kan? Kadang-kadang itu yang 29 hari itu kita lupain, gitu kan? Padahal nikmatnya itu lebih banyak nikmatnya daripada susahnya gitu loh. Nah ini yang aneh pelajarin, mensikapi kehidupan. Oh ya seperti ini, ternyata hidup itu kalau kita nggak bersyukur, ya, mau sampai kapanpun ya lu akan seperti itu. Di mana lu berpijak, syukuri. Di mana lu masih bisa bernapas, ya kan? Lu masih bisa sehat, masih bisa seperti ini. Ini nikmat yang sangat luar biasa gitu kan. Karena diri aneh sendiri gitu kan. Kan ente bisa lihat, aneh kan begini mulu, gitu kan. Pakai bunga gitu kan. Aneh bersyukur, kenapa? Orang masih banyak yang memang diberikan penyakit gitu kan, yang lebih parah gitu. Aneh cuma segitu doang. Aneh krokis sendirian. Tapi aneh ngerasa, ih nikmat banget ya. Allah kasih. Allah sayang sama kita gitu loh. Bukan berarti ketika aneh dikasih begini, sampai ibadah 1 strip loh. Ya kan? Aneh ngerasain, ente bayangin 100 strip. Minum obat gitu pala, ya kan. Dari pagi sampai malam kagak sembuh-sembuh. Gimana sakitnya rasanya. Tapi aneh nikmatin. Iya. Aneh mikir, wah ini doa yang luar biasa. Ya, yang gimana. Insya Allah. Kayak ente juga kan banyak yang ente perjuangin ya kan. Dari keluarga, adik, semua. Ini udah luar biasa gitu kan. Nah, kayak orang-orang kita ini kan bahasa kata gini. Orang-orang munafik. Di saat orang nggak tahu. Di saat kita sedang susah. Ya kan? Ketika kita sedang ada masalah. Tapi kita ngelawak. Ya kan? Sebisa mungkin kita bisa menghibur mereka, ya kan? Tapi nah inilah rahmat yang memang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa gitu kan. Wah hebat, ya kan? Nah, Kita sering hibur, di sisi lain kita juga sebenarnya lagi perlu hiburan. hiburan kayak ente membeli sesuatu, ya kan? Mungkin mahal, ya kan? Tapi kan ini hiburan, ya kan? Miara kura-kura, ya kan? Ketika ente di situ udah wah seneng, ya kan? Paling kura-kura apa sih? Udah diem, ya kan? Kalau ini kan masih ada geraknya Pak, ya kan? Masih ada narik-nariknya. Ini kura-kura diem, ya kan? Kalau nggak geraknya pas makan doang. Makan doang. Sisanya dia tidur. Tidur. Apalagi ular cuman melingkar doang, ya kan? Aduh. Tapi sebuah hiburan itu luar biasa. Oke, thank you sudah bagi cerita Bang. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi nggak gagap kan perhatiin dari tadi. Kan nggak ada duitnya. Dan ingat untuk di subscribe, like, and comment, oke? And now I'm out here in the dark.